Shalom. Selamat malam semuanya. Senang sekali boleh bertemu kembali di akhir minggu ini bersama saudara. Satu harapan kami agar kita selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan di setiap ibadah kita di Mesbah Keluarga. Mari siapkan hati untuk terima lawatan Tuhan malam ini. Dan silakan saudara mau ambil Alkitab saudara mau mempersiapkan tempat duduk saudara, ajak anak-anak, ajak saudara, kakak, adik, saudara. Mari ajak orang tua, ajak oma, opa. Mari bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan saudara, sebab Tuhan kita sungguh baik. Gak ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Sungguh besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh tidak ada kata yang bisa kami lukiskan ya Tuhan, untuk melukiskan indahnya kebaikan-Mu Tuhan, indahnya kasih setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Tuhan kita, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan.
angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, berkuasa, berkuasa selama. Semua katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kau sumber kuatku, kau langsung berkuatku. Yes, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab engkau sertaku, sebab engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku, amin. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, mari sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga buminya menyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selama. Mari kekasih Tuhan katakan, ku angkat tanganku, tanganku ku sorakan haleluya, amin. Nama Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, berkuasa, berkuasa selama. Sekali lagi, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, berkuasa, berkuasa selama. Haleluya, katakan haleluya. Mari kekasih Tuhan sorakan haleluya, sebab Tuhan akan bertanda di atas sorak-sorai kita. Di atas sorak-sorai kita ada kemenangan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan kekuatan-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan sukacita selalu beserta kami Tuhan. Walaupun di tengah-tengah persoalan hidup kami Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat iman yang Kau taruh dalam hidup kami. Sehingga apapun persoalan kami tetap beriman teguh kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau sanggup menyelesaikannya bagi kami. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Engkau bersama kami. Di atas pujian Engkau telah bertakhta, dan Engkau telah menjamah setiap daripada kami Tuhan. Sadar maupun tidak sadar kami rasakan Engkau sedang bekerja di alam roh ya Tuhan, melawat setiap umat-Mu yang merindukan Engkau malam hari ini. Aku percaya sesuatu pasti terjadi malam ini ketika kami semua membuka hati kami buat Engkau Tuhan. Kami siapkan
bukakan hati kami buat firman-Mu. Taruh rema dalam hidup kami Tuhan, untuk kami pelajari dan untuk kami mengerti, sehingga hikmat Allah akan menuntun kami untuk kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mari setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Mari kita akan kembali belajar lagi kebenaran firman. Mari kita buka dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-31. Mazmur 31, kalau di Alkitab elektronik ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Tapi kalau yang Alkitab cetak mungkin adalah ayatnya yang ke-8 dan 9. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 31. Mazmur 31 ayatnya yang ke-7 dan 8. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang pegang Alkitab cetak, itu Mazmur 31 ayat 8 dan 9. Kita sudah menyanyi bersorak-sorai bagi Tuhan, dan kita akan belajar mengapa kita harus bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita baca bersama dua ayat ini, Mazmur 31 ayat 7 dan 8. 3, 2, 1. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi seperti saya katakan, kita sudah menyanyi bersorak-sorai, haleluya. Kita semua puji-pujian dengan kegirangan. Nah, mengapa sekali lagi, mengapa kita harus bersorak-sorai? Mengapa harus kita naikkan pujian dengan begitu, tanda kutip, gegap gempita, dengan suara nyaring, dengan penuh keceriaan? Ternyata kalau kita baca, kita belajar saat ini, apa yang menyebabkan kita justru bersorak-sorai itu? Yang pertama dikatakan di sini, Mazmur 31 ayat 7 dikatakan, aku akan bersorak-sorai, kata aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena. Berarti kita bisa bersukacita, bersorak karena ada penyebabnya kita semua bersukacita. Penyebabnya apa? Kalau di sini dikatakan, apa yang ditulis oleh Mazmur Daud ini, dikatakan adalah apa yang kita rasakan, yaitu kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dalam bentuk apa? Apakah Tuhan dalam bentuk dia melemparkan makanan langsung dari surga? Ataukah dia memberikan segala sesuatu? Ternyata ada 4 hal yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita patut bersorak-sorai. Patut kita naikkan pujian kita. Bukan karena dia memberikan secara langsung apa yang kita butuhkan, tetapi apa yang kita akan belajar, yaitu sorak-sorai kita, pujian kita karena kasih setianya Tuhan. Nah, kasih setia Tuhan itu dalam bentuk apa dalam kehidupan kita? Kasih setia Tuhan yang pertama adalah dikatakan, sebab engkau telah menilik sengsaraku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata menilik berarti melihat. Dia memandang kita. Dia tidak bantu, tanda kutip ya, bukan dia bantu secara langsung, tapi dia lihat. Dia melihat, dia menilik sengsara kita. Apa yang menjadi kesengsaraan kita saat ini? Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Apa yang menjadi tantangan, halangan, rintangan kita saat ini? Itu yang Tuhan lihat selalu. Jadi kalau kita sudah dilihat dan ditilik oleh Tuhan tentang kesengsaraan kita, maka dia yang adalah Tuhan, yang penuh kasih setia, dia tidak akan memberikan kepada kita langsung, tetapi dia akan mengirimkan dengan cara Tuhan. Mungkin dia akan memberikan orang-orang, atau dia mengizinkan orang-orang lain yang akan menolong kita. Dia menggerakkan hati orang lain, sehingga berbelas kasih kepada kita, sehingga segala kesengsaraan kita itu bisa, tanda kutip, bisa diatasi. Karena apa? Tuhan menilik kita. Tuhan melihat kita. Nah, kata menilik yang pertama adalah dikatakan kasih setia Tuhan. Tugas kasih setia Tuhan apa? Yang pertama adalah menilik. Melihat. Itu yang pertama. Melihat apa?
kesengsaraan kita. Bukan kesenangan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak melihat kesenangan kita. Yang Tuhan justru datang untuk menolong kita dalam setiap kesengsaraan kita. Yang kedua, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Yang pertama, menilik sengsaraku. Artinya apa? Mungkin tubuh kita, kecapean, kelelahan kita. Yang kedua, dia memperhatikan kesesakan jiwa. Jadi Tuhan bukan secara tubuh saja dilihat kita. Dalam sengsara kita, kelaparan itu bicara masalah tubuh. Kekurangan itu berbicara masalah tubuh. Yang kedua, Tuhan melihat apa? Kesesakan jiwa. Tuhan tahu kita punya jiwa seperti ini bagaimana. Mungkin kita dalam keadaan yang tidak tenang. Mungkin kita dalam keadaan yang tidak menentu. Mungkin kita saat-saat ini mau melakukan segala sesuatu tapi secara tubuh kita mungkin tidak bisa sehingga jiwa kita terganggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak saat ini yang melakukan tanda kutip ingin melakukan perjalanan terpaksa ditunda. Bukan karena mungkin tubuhnya itu sudah lemah, tetapi ada kesesakan jiwa. Karena apa? Sekarang kita was-was saat kita mungkin dalam keadaan kira-kira kita fit, begitu kita akan melakukan perjalanan, ternyata saat kita dites, nah kita reaktif. Apa yang terjadi? Kita harus melakukan isolasi. Artinya apa, Bapak Saudara sekalian? Mungkin tubuh kita secara pribadi mungkin kita merasa kuat. Mungkin tidak seperti apa yang dikatakan ini. Yang pertama tadi dikatakan telah melihat atau telah menilik sengsaraku. Secara tubuh tidak, Tuhan sudah lihat, oh bagus tubuhnya. Tapi pada saat jiwanya dikatakan memperhatikan kesesakan jiwaku. Tuhan memperhatikan. Justru itu kadang-kadang karena Tuhan memperhatikan tubuh kita, kadang Tuhan memperhatikan jiwa kita, tetapi banyak kali kita yang tidak memperhatikan Tuhan. Sehingga kita mau melakukan apa yang kita mau. Padahal Tuhan sudah mungkin mengutus orang, memakai orang lain untuk mengingatkan kita, jangan melangkah dulu. Kenapa? Bisa menjadi fatal. Makanya kata menilik dan memperhatikan ini adalah dua kata yang dimana Tuhan melihat tubuh, secara tubuh, Tuhan juga melihat jiwa kita. Sehingga Tuhan akan mengirim, sekali lagi, Tuhan tidak turun langsung, tetapi Tuhan akan mengirim orang-orang untuk mengingatkan kita, untuk menasihati kita, agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak melangkah terlebih dahulu sebelum kita tahu apakah kita siap, benar-benar siap. Dua hal itu yang pertama. Yang ketiga dikatakan, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Nah, ini juga berbicara saat ini. Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam tanda kutip pencobaan. Tuhan tidak mau menyerahkan kita ke dalam apa? Ke dalam pandemi yang terjadi saat ini. Makanya mengapa Tuhan kadang-kadang mungkin tidak sejalan dengan kita. Kita mau ini, tapi Tuhan mungkin akan memisahkan kita. Dia akan mengurung kita. Dia akan mengisolasi kita. Supaya kita, seperti dikatakan ini, dia tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Saat ini seluruh dunia, musuh yang utama bukan lagi musuh karena perang. Saat ini perang tidak mungkin tanda kutip kurang terdengar. Tetapi yang terdengar sekarang, setiap negara merasakan perang terhadap pandemi COVID-19 ini. Makanya dikatakan Tuhan mengingatkan kita melalui firman saat ini. Tuhan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Tuhan tidak menyerahkan kita ke tangan agar kita menderita COVID. Makanya Tuhan melarang kita, Tuhan mengurung kita, Tuhan mengisolasi kita. Karena begitu kasih setianya Tuhan. Terkadang kita manusia yang tidak mau dan tidak percaya akan kasih setia Tuhan. Kita mungkin katakan kalau Tuhan mengasihi saya, Tuhan harus memberikan kesempatan saya melakukan segala sesuatu yang saya mau. Itu baru Tuhan mengasihi saya namanya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita. Tuhan tidak akan menyerahkan kita ke tangan musuh kita. Tuhan akan justru menghalangi kita untuk melakukan kesalahan. Dia akan menghalangi. Maka dia bilang, dia tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Selanjutnya, keempat, apa bentuk kasih setia Tuhan? Ia menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Artinya apa? Di tempat di mana tidak ada. Lagi, berbicara tempat yang lapang artinya tidak ada halangan.
tidak terkena oleh sesuatu. Jadi Tuhan kadang-kadang memberikan kita atau menyediakan kepada kita tempat yang lapang. Tempat kita bisa hidup, tempat kita bisa sehat, tempat kita bisa dalam tanda kutip kita tidak terinfeksi dengan virus ini. Tuhan menyediakan kita tempat yang lapang. Di mana tempat yang lapang? Tempat yang lapang bukan berarti tempat yang luas, tapi tempat berbicara masalah lapang. Artinya tempat yang bebas dari apa yang dikatakan tadi, pandemi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur kalau kita saat ini masih sehat, kalau kita saat ini masih diberikan kekuatan, kita saat ini masih diberikan berkat oleh Tuhan. Karena itu semua bentuk kasih setia Tuhan. Kita pun saat ini masih bisa makan, masih bisa menikmati sesuatu yang mengenyangkan perut kita, itu pun adalah kasih setia Tuhan. Karena mungkin kasihan Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang yang untuk makan saja susah. Untuk itu Bapak Ibu, kita patut bersorak-sorak. Kenapa kita patut bersorak-sorak? Karena kita menerima kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dalam bentuk apa? Seperti saya katakan tadi, kasih setia Tuhan itu berbentuk satu, menilik sengsara kita. Yang kedua, memperhatikan kesesakan jiwa kita. Yang ketiga, tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Musuh ini bukan masalah berkelahi, seperti saya katakan. Bukan masalah kita mau berhantam, bukan masalah kita perang, tetapi masalahnya saat ini adalah musuh kita bersama di dunia ini adalah pandemi COVID-19. Tuhan tidak mau menyerahkan kita. Yang keempat, dia akan menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Artinya apa? Mungkin tempat itu sempit, tetapi bebas dari gangguan, bebas dari virus. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Itu yang Tuhan mau tempatkan kita. Itulah bentuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi di luar sana, kita mungkin mendengar berita. Saya biasa mendengar berita juga, teman saya mau ke sana, mau ke satu tempat, sudah di COVID dulu, sudah di rapid test 3 hari sebelum dia masuk ke bandara, dia sudah katakan ditunjukkan negatif, tetapi pada saat di bandara dia reaktif, makanya langsung dipaksa harus ikut di dalam tanda kutip isolasi. Jaminan tubuh jaminan tubuh kita tidak bisa 100%. Makanya firman Tuhan kali ini dikatakan menilik sengsaraku masalah tubuh, menilik juga memperhatikan kesesakan jiwaku. Jadi bukan cuma tubuh, jiwa Tuhan melindungi kita. Bahkan Tuhan mau menjauhkan kita dari musuh kita yang sama-sama saat ini adalah pandemi. Tuhan mau jauhkan kita. Tuhan tidak mau serahkan kita ke situ. Makanya Tuhan mungkin tanda kutip tidak mengizinkan kita melakukan apa yang kita mau. Karena kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, dia akan membiarkan kita. Ingat bagaimana dikatakan kalau orang punya domba ada satu hilang, Tuhan tidak akan segan-segan mencari yang satu. Dia akan tarik kembali. Satu itu ingin bebas, tapi Tuhan karena kasih setianya. Tuhan mau yang sudah melarikan diri, yang bebas. Tuhan mau cari. Yang hilang Tuhan mau cari. Berbicara masalah domba, pasti Tuhan cari. Bukan untuk dibebaskan, tapi untuk dikurung kembali. Dikurung untuk apa? Untuk diselamatkan. Karena di luar daripada kandangnya, di luar dari peternakannya, maka domba itu berbahaya, mungkin dimakan oleh binatang-binatang buas, serigala, atau binatang pemangsa lainnya. Makanya domba itu Tuhan akan ambil kembali dan dia akan kurung. Itulah kehidupan kita Bapak. Kadang kita berpikir kita dikurung, tapi sebetulnya itu adalah cara Tuhan. Itulah bentuk kasih setia Tuhan. Karena Tuhan begitu menyayangi kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan menyerahkan kita kepada tangan musuh. Makanya dia akan mengurung kita. Dia akan mengisolasi kita. Kayak saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita supaya bisa menjadi sehat, makanya di dunia ini juga melakukan isolasi. Sebetulnya itu yang Tuhan lakukan. Itu yang Tuhan sudah halal itu sebetulnya adalah hal-hal yang ditulis Alkitab. Bagaimana diisolasi? Bagaimana kita tanda kutip seperti dikurung.
Kita memakai kuk dari Tuhan, artinya kita diisolasi juga agar kita tidak bergaul seperti tadi malam kita belajar. Kalau ada orang-orang yang tidak baik, janganlah kita berkawan dengan mereka. Artinya kita diisolasi. Jangan ke sana, kita diisolasi. Itulah kasih setia Tuhan. Itulah bentuk sayangnya Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya. Dia akan mengisolasi kita. Kembali lagi, kadang kita merasa tidak bebas. Kadang kita bilang, kenapa Tuhan mengurung saya? Tapi sekali lagi, itu adalah bentuk kasih setia Tuhan. Dia tidak membiarkan, dia tidak menyerahkan kita jatuh ke tangan musuh. Kita adalah domba-domba. Yesus adalah gembala kita. Gembala tidak akan mau ada dombanya yang di luar daripada kandangnya. Dia akan mencari domba itu dan memasukkan kembali kandang untuk dikurung, untuk dipelihara, untuk dirawat. Itulah Tuhan kita. Kita dikurung, dirawat karena Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini, Mazmur 31 ini dikatakan dengan judul perikop aman dalam tangan Tuhan. Kata dalam artinya kita dikurung. Kita berada dalam lingkupnya. Kita berada dalam naungannya. Tidak berada di luar. Makanya dikatakan melalui perikop ini saja dikatakan aman dalam tangan Tuhan. Artinya kita berada di pegang. Kita selalu dilihat. Kita selalu kita selalu ditilik, kita selalu diperhatikan. Tuhan tidak akan melepaskan kita ke tangan, menyerahkan kepada musuh kita. Itu yang Tuhan lakukan. Makanya di dalam dikatakan di dalam tangan Tuhan. Dia akan memegang. Tapi kita kalau dalam tangan Tuhan kita tidak bisa bebas-bebasnya tidak. Itulah kunci bagaimana kita merasakan kasih setia Tuhan. Makanya lagu-lagu tadi, puji-pujian tadi mengatakan kepada kita, bersorak-soraklah, angkatlah tanganmu. Semua kita mewujudkan karena apa? Karena kita tahu bahwa sekalipun kita dalam tangan Tuhan, sekalipun kita sepertinya tidak bebas, tetapi itulah bentuk kasih sayang Tuhan. Itu bentuk kasih setia Tuhan. Sehingga kita bisa tetap sehat. Mungkin kita bisa tetap menikmati berkat Tuhan. Mungkin Tuhan itulah cara Tuhan menjamin kehidupan kita dari hari ke sehari. Agar kita tidak menjadi mungkin kekurangan sesuatu. Tuhan mau kita itu hidup dengan tanda kutip dengan baik. Karena Tuhan tidak membiarkan. Apalagi kita yang sudah sebagai anak-anak Tuhan. Yang selalu beribadah, yang selalu menaikkan syukur, yang selalu menaikkan puji-pujian. Tanda kutip, Tuhan tidak tega membiarkan kita keluar. Atau Tuhan tidak tega menyerahkan kita kepada musuh. Karena Tuhan tahu kita ini masih bisa untuk tanda kutip diajar. Masih bisa untuk dinasehati. Masih bisa punya kehidupan yang kekal setelah kematian. Masih bisa ada pengharapan dalam janji-janji Tuhan. Itulah Tuhan dengan kasih setianya. Dia mengurung kita karena ada kasih setianya. Ada janji-janjinya yang Dia mau berikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu Saudara, jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari rancangan Tuhan. Jangan lari dari apa yang Tuhan mau perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan lari apa yang Tuhan tilik dalam kehidupan kita. Jangan lari kita untuk keluar justru untuk menyerahkan diri kita sendiri kepada musuh. Kesesakan saat ini itu membuat kita kadang-kadang mungkin menjadi sepertinya lemah secara tubuh. Bahkan jiwa kita lemah. Bahkan dikatakan juga kaki kita akan diberikan tempat yang lapang. Kita akan diberikan kesempatan. Bukan diberikan tempat yang luas. Bukan diberikan tempat yang besar. Arti kata lapang artinya apa? Kita bisa bergerak. Bergerak sesuai dengan tempat yang Tuhan berikan. Lagi domba itu bergerak dalam kandang. Dia merasa mungkin sempit. Tetapi disitulah lapang. Dia bisa tidur enak. Dia bisa kenyamanan, tidak perlu lari dikejar oleh binatang-binatang buas, pemangsa, tidak perlu. Karena Tuhan sebagai gembala menjaga domba-dombanya. Kita adalah domba-dombanya, Tuhan mau jaga kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, itu adalah bentuk kasih setia Tuhan.
Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian baca kembali Mazmur 31 ini, terutama ayat 7 dan 8, atau mungkin di Alkitab kita yang cetak ayat 8 dan 9, kita merenungkan kembali betapa besar kasih setia Tuhan. Patut kita bersorak-sorak. Saya bacakan ulang ayatnya. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasih setia Tuhan membuat kita lebih lapang. Kasih setia Tuhan membuat kaki kita bisa berdiri dengan tegak. Kasih setia Tuhan menuntun kita, mengajar kita, memperhatikan kita, menilik kita, sehingga segala sesuatu, ada bahaya di depan, ada musuh, Tuhan akan tahan kita. Jangan bergerak. Karena apa? Karena Tuhan tahu di situ ada musuh, di situ ada pandemi, di situ ada hal-hal yang mungkin bisa menjatuhkan kita. Itulah cara Tuhan. Sekali lagi, kadang kita manusia tidak mau rancangan Tuhan. Kadang kita manusia mau rancangan kita sendiri. Tetapi pasti Tuhan punya cara untuk melindungi kita. Dia akan membatasi ruang gerak kita. Dia akan memberikan kandang kepada kita. Sehingga kita tetap dalam pengawasan Tuhan. Sekali lagi, dalam pengawasan Tuhan. Kita bisa lapang. Dalam pengawasan Tuhan, kita bisa punya pengharapan mendapatkan setiap janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kasih Tuhan. Kita belajar malam hari ini dari kitab Mazmur 31. Kita ketahui kitab Mazmur, saudara, punya banyak genre atau bentuk-bentuk tulisannya. Ada yang Mazmur nyanyian, ada doa, ada Mazmur pengajaran, dan lain-lain. Dalam pasal 31 ini adalah Mazmur. Itu kalau kita mau baca itu adalah doa, saudara. Doa yang sangat dalam kalau kita mau baca satu pasal itu. Dalam aman dalam tangan Tuhan. Itu adalah satu doa dari pemazmur yang mengungkapkan ratapan, saudara. Ratapannya berbicara soal musuh, penyakit, dan ditinggalkan teman, saudara. Nah, malam hari ini kita akan berbagi, saudara, kita akan sharing bersama saudaraku yang mendapat sesuatu malam hari ini. Boleh saudara mencatat di buku, boleh saudara juga menulis di kolom komentar apa yang saudara pelajari malam hari ini. Kami juga sangat berharap saudara boleh berpartisipasi, atau mungkin saudara ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Ataupun saudara ada pokok-pokok doa yang mau kami doakan, silahkan saudara. Kita akan berbagi di sini bersama anak-anak. Nah, Richel, mulai dari Richel. Richel, apa yang Richel pelajari hari ini dengan sharing firman Tuhan? Coba kita sharing. Tema yang saya dapat malam ini adalah kita harus rasakan kasih sayang, dan yang patuh kita belajar karena kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, Tuhan akan menghalangi kita karena Tuhan menyayangi kita, tidak terkena sesuatu. Di tempat yang sehat itu semua berkat dari Tuhan untuk kita. Karena kita terima kasih setia Tuhan. Itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Contoh, dikurung supaya kita selamat di wabah, supaya kita aman. Itulah bentuk kasih sayang Tuhan. Kita berada di kuk Tuhan, dan kalau kita sudah di dalam tangan Tuhan, kita akan kalau kita tidak di dalam tangan Tuhan, kita akan terkurung di tempat
tempat yang berbahaya. Tangan dan kalau kita sudah di dalam tangan Tuhan, kita akan terkurung di tempat yang aman agar kita tidak kekurangan sesuatu karena ada janji Tuhan. Janganlah lari untuk keluar dari Tuhan agar Tuhan memperhatikan kita, baik kita harus tetap di tangan Tuhan supaya kita aman di dalam pengawasan Tuhan. Dengan kata lain, kita akan aman di masa sulit kita ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Lanjut Novel. Rema yang saya dapat malam ini adalah Tuhan tidak akan menyerahkan kita ke dalam tangan musuh, tetapi Tuhan menghalangi dan melindungi kita dari apapun yang menjatuhkan kita. Dan Tuhan menyediakan bagi kita tempat perlindungan. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda, marilah kita belajar mengetahui kasih setia Tuhan bagi kita. Walaupun menurut kita merupakan hal yang membuat kita tidak bebas, tetapi apa yang Tuhan buat bagi kita dapat membawa dalam perlindungan Tuhan. Karena terkadang kita manusia tidak menyukai rancangan Tuhan dan kita hanya mau rancangan kita sendiri. Tapi marilah kita bersama dengan Tuhan, maka ada janji-janji Tuhan bagi kita. Yang saya dapat malam hari ini, Tuhan masih mengasihi kita dan kita juga harus bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Dan semua itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan menjatuhkan kita di tangan musuh. Dan mungkin seringkali kita juga merasa tidak bebas hidup bersama Tuhan. Tetapi di situ juga kita belajar untuk diproses. Karena banyak janji-janji Tuhan kepada kita yang akan mendatangkan kebaikan. Charles, belajar apa malam ini? Hari ini kita diingatkan lagi bahwa kita harus bersorak-sorai dalam Tuhan. Hidup kita harus penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan hal-hal baik. Karena kita tahu ketika kita di dalam Tuhan, ya, semua itu adalah hal-hal baik dan benar. Ketika kita dalam Tuhan, kita akan selalu bersukacita, kita akan selalu bersorak-sorai, asalkan pemahaman kita adalah pemahaman tentang kebenaran. Mungkin banyak dari kita beranggapan bahwa ketika kita di dalam Tuhan, kita tidak bisa ini, itu, dan sebagainya. Kita menganggap itu sebagai suatu kurungan. Kita kadang menganggap itu sebagai suatu kekurangan. Kita menganggap itu sebagai suatu pembatasan. Namun, dari Daud ini kita belajar bahwa sebetulnya ketika kita dalam Tuhan, bukan Tuhan membatasi kita terhadap sesuatu. Tuhan membatasi sesuatu supaya tidak menyerang kita. Lebih tepatnya, supaya kita terus dengan Tuhan. Bukan supaya kita tidak boleh kemana-mana, bukan. Supaya kita itu tidak terserang dengan hal-hal lain ketika kita bersama Tuhan. Karena titik fokus utamanya bisa dilihat adalah tentang bagaimana harusnya jiwa kita itu tetap melekat sama Tuhan. Karena ketika kita bersama Tuhan, kita bisa mendapatkan semua janjinya, kita bisa mendapatkan ketenangan, kita bisa mendapatkan kedamaian. Banyak hal-hal baik ketika memang pemahaman kita sudah betul terhadap bagaimana kita bisa terus dekat dengan Tuhan. Ya, karena kalau kita lihat Daud dan semua mazmurnya, itu semua mencerminkan tentang betapa dekatnya dia dengan Tuhan. Betapa Tuhan juga pasti dekat dengan si Daud ini. Dari antara semua masalah yang Daud pernah hadapi, tidak ada satupun yang tersirat bahwa Tuhan itu meninggalkan dia. Namun sebaliknya, Daud selalu menyampaikan bahwa di saat apapun Tuhan itu bersama dia. Dan Daud pun sadar kalau Tuhan itu bersama dia dan dia itu haus akan Tuhan. Itulah yang membuat dia mampu untuk bersorak-sorai. Nah, pesan yang kita dapat malam hari ini, yaitu kita harus sadar ketika Tuhan ingin dekat dengan kita bukan berarti karena kita dibatasi oleh sesuatu, kita jangan berpikir ke arah situ karena hal yang kita persu adalah bukan itu. Ketika
ketika kita berpikir, wah Tuhan membatasi saya supaya tidak A, tidak B, tidak C. Artinya kita menginginkan hal itu, bukan menginginkan Tuhan. Tapi ketika kita berpikir, oh Tuhan menjauhkan saya dari A, B, C, dan D, seterusnya, supaya bisa terus dekat dengan Tuhan. Nah itu artinya memang kita ini hatinya itu untuk Tuhan. Cukup mudah seperti itu untuk membedakan apakah kita masih berfokus sama Tuhan atau tidak. Ya betul, kita garis bawahi tadi Charles bilang Tuhan tidak membatasi kita keluar, tetapi sebetulnya Tuhan membatasi kita supaya tidak terkena sesuatu yang di luar. Jadi itulah pola pikir yang kita harus lakukan. Itulah pola pikir yang harus kita bangun, bahwa bukan karena kita yang dilarang keluar, tetapi Tuhan membentengi supaya yang di luar itu tidak bisa masuk ke kita. Kalau kita pun nekat untuk keluar, yang di luar tidak perlu masuk, tetapi yang luar pasti akan menghancurkan kita. Itulah kasih setia Tuhan. Sekali lagi, Tuhan kalau kita berada dalam lingkungannya Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Sehingga sengsara kita, kesesakan kita, apapun menjadi masalah kita, Tuhan lihat, Tuhan tahu. Tapi kalau kita mau keluar dari Tuhan, maka maaf, seperti firman lain katakan, mata Tuhan tidak akan tertuju lagi pada orang yang jauh dari Tuhan. Mata Tuhan tidak akan tertuju kepada orang-orang yang mau melarikan diri daripada Tuhan. Yang mau meninggalkan Tuhan, dia tidak akan, tanda kutip, sandingkan telinganya, dia tidak akan sandingkan telinganya. Seperti janji firman, apa yang ditulis firman Tuhan. Bagaimana orang-orang yang tidak mau dengar dengan Tuhan, yang jauh dari Tuhan, maka seperti contoh, waktu Nuh orang tidak mau dekat dengan Tuhan, bahkan Tuhan sudah buatkan satu kurungan namanya Bahtera. Mereka ketawai kurungan itu. Mereka bilang bagaimana mungkin ada air sampai ke atas gunung. 8 orang dikurung dalam Bahtera, tetapi karena kurung di dalam Bahtera, maka 8 orang selamat. Yang bebas di luar, yang menikmati segala kesenangan, akhirnya apa? Harus mati, harus tewas. Bahtera berbicara masalah kurungan Tuhan. Bahtera berbicara masalah perlindungan Tuhan. Bahtera berbicara masalah tempat yang terbatas, yang bisa kita gerak, tetapi apa fungsinya? Membuat kita tetap hidup, membuat kita tetap terjamin, membuat kita bukan mendapat kesenangan, tetapi keselamatan. Itu intinya Bapak Ibu sekalian. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Itu karena Dia memiliki kasih setia bagi kita. Amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan, banyak hal yang kita belajar malam hari ini. Biar kita sungguh mau berserah kepada Tuhan. Karena di dalam pasal ini juga tersirat betapa Daud menyatakan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Dalam suka, dalam duka, dalam sakit, dalam sehat kita. Jangan di dalam duka saja kita mau datang sama Tuhan. Tetapi kita sehat, kita senang, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Seorang hamba Tuhan katakan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah keadaan yang menekan hidup kita, tetaplah bersorak sama Tuhan, tetaplah bersyukur sama Tuhan. Dan ini yang pemazmur Daud mau ingatkan kepada kita malam hari ini. Mari saudara, apa yang menjadi pergumulan kita? Mari kita datang sama Tuhan. Pergumulan itu tidak menjadi alasan untuk kita bermuram, durja sepanjang hari. Ada saatnya kita diam, ada saatnya kita berbicara, ada saatnya kita bersorak. Ada waktu-waktu kita menangis, tapi jangan kita terbawa dengan keadaan. Ingat kasih setia Tuhan menyokong kita. Di dalam Mazmur 94 ayat 18 katakan, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu menyokong aku. Puji Tuhan, Tuhan itu sungguh luar biasa. Ada dalam tangan Tuhan, berarti kita ada dalam tangan yang luar biasa. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam
berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya. Oh, janji-Mu ajaib. Biar janji-Mu itu Tuhan terukir dalam hati kami, bahwa kasih setia-Mu selalu menopang hidup kami, sehingga kami tidak perlu khawatir akan apapun Tuhan. Kami tidak dikuasai oleh ketakutan, kekuatan-Mu menyokong kami. Oh, sekali lagi katakan ku percaya. Nyatakan pujian ini sebagai deklarasi iman kita, saudara. Sampai kau merasakan sesuatu Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ku berserah di dalam kekuatan. Amin. Ya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Aku berserah. Mari berserah penuh kepada Tuhan dalam kekuatan Tuhan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berserah dalam tangan Tuhan. Katakan malam ini satu kata, dua kata. Katakan sama Tuhan. Katakan, aku berserah ya Tuhan kepadamu. Mari katakan malam hari ini, aku berserah Tuhan di dalam tangan-Mu yang kuat. Engkau tidak akan menyerahkan kami kepada tangan musuh. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh. Namun Engkau Tuhan yang akan menopang kami. Engkau Tuhan yang akan mengangkat tangan kami ketika kami jatuh. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi umat-Mu Tuhan. Aku percaya orang-orang yang berserah kepadamu tidak akan pernah Engkau kecewakan ya Tuhan. Apapun pergumulan hidup setiap daripada kami yang beribadah malam ini, kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengendalikan hidup kami Tuhan. Bertakhtalah dalam hidup kami Tuhan. Arahkan hidup kami, bimbing kami Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah tanpa bimbingan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Agar kami sungguh meraih janji-Mu dalam hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku, kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat malam ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan pada malam hari ini Tuhan. Ajari kami untuk bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu yang Kau sudah firmankan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini juga kami akan terus tetap membawa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Engkau mengetahui setiap apapun yang terjadi di bangsa kami. Engkau mengetahui pandemi yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh belas kasihan-Mu terjadi di antara bangsa kami Tuhan. Engkau terus pulihkan bangsa kami. Engkau sembuhkan bangsa kami Tuhan. Sehingga akan terjadi pertobatan yang besar di antara bangsa kami Tuhan. Sehingga pemulihan yang akan terjadi, mereka bisa melihat bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hanya Engkaulah yang mampu menyembuhkan setiap apapun yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami juga membawa buat perekonomian bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan perekonomian kami. Engkau berikan kepada perekonomian kami keamanan. Sehingga perekonomian kami
akan terus tetap maju Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau tahu Tuhan setiap apapun yang terjadi Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau berkati mereka Tuhan. Terlebih khusus buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tuhan, Kau berikan kepada mereka roh hikmat, kebijaksanaan. Engkau bukakan kepada mereka pikiran sehingga mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kepala pemimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga keluarga mereka. Engkau proteksi, Engkau berikan perlindungan kepada mereka Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat menteri-menteri yang ada Tuhan, kepala desa yang ada. Kau berkati RT, RW, gubernur, wali kota Tuhan. Engkau berkati mereka juga Tuhan. Kau berkati mereka, Kau berikan roh hikmat, kebijaksanaan kepada mereka. Kekuatan kesehatan Kau berikan terus kepada mereka Tuhan. Sehingga tugas dan tanggung jawab mereka seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau juga berikan kepada mereka roh kesatuan hati, agar mereka bisa bekerja sama Tuhan dengan baik dalam kelangsungan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga terus membawa Tuhan bagi pasien yang terkena COVID-19 Tuhan, ODP, PDP. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau Tuhan turunkan mujizat bagi mereka Tuhan. Engkau jamah mereka, Kau lawat mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada kesembuhan yang akan terjadi dimanapun mereka dirawat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga mereka bisa mengalami pemulihan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap para medis yang ada, relawan-relawan yang ada, dokter-dokter, suster-suster yang ada Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau pakai mereka agar kiranya mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Diberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan ilahi yang berasal daripada-Mu, sehingga mereka bisa terus tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga buat kami sebagai generasi-generasi muda yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Kau pakai kami sehingga kami sebagai generasi muda kami bisa bangkit. Kami bisa terus tetap selalu ada dalam naungan-Mu Tuhan. Kami bisa selalu mengandalkan Engkau dalam apapun yang terjadi di antara bangsa kami Tuhan. Kau pakai kami agar kami bisa menjadi pendoa, agar kami bisa menjadi tulang punggung bagi bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau berikan kepada kami roh yang menyala-menyala. Dijauhkan daripada kami segala pergaulan yang buruk, free sex, narkoba, hal-hal apapun yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau jauhkan daripada kami Tuhan. Tuhan, buat juga setiap anak muda yang mengalami kepahitan, trauma Tuhan, dan apapun yang mengganggu kesehatan hati mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang memulihkan mereka Tuhan. Engkau yang membebaskan mereka dari segala kepahitan yang mereka alami Tuhan. Sebab Engkau tidak akan pernah terlambat menolong kami, karena kami sebagai anak muda adalah milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja kami yang ada. Tuhan, Kau berkati mereka, Kau berkati setiap gereja kami, mulai dari kota, daerah-daerah, luar negeri sampai pada dalam negeri Tuhan. Kau berkati kami. Engkau berikan kepada gereja kami kesatuan hati, dijauhkan daripada roh pemecah, intipan, kuasa kegelapan. Kami bersatu hati, kami tolak itu di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau terus bangkitkan iman kami, agar kami bisa terus tetap memberitakan firman-Mu di dunia ini Tuhan. Agar cahaya-Mu agar Engkau bisa menjadi terang Tuhan. Engkau bisa ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau pakai juga gereja kami, sehingga gereja kami dapat menarik setiap jiwa-jiwa yang ada. Mereka dapat membawa setiap jiwa-jiwa untuk dibawa datang kepadamu, agar mereka bisa mengenal Engkau, mereka bisa percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati pemimpin gereja kami, hamba-hamba Tuhan yang ada. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau proteksi mereka Tuhan, lindungi mereka dengan perlindungan ilahi yang berasal daripadamu Tuhan. Engkau perlengkapi mereka dengan senjata-senjata Allah Tuhan, sehingga mereka bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dapat memberkati, mereka dapat membawa jiwa-jiwa Tuhan. Mereka bisa melayani seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan,
Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau berkati keluarga kami Tuhan. Bapak-bapak Engkau berkati, Engkau proteksi mereka Tuhan. Berikan kepada mereka kebijaksanaan, diberikan kepada mereka kekuatan kesehatan sebagai kepala rumah tangga. Mereka dapat memimpin, mereka dapat menjadi imam yang baik Tuhan, sehingga segala pekerjaan yang mereka lakukan semuanya seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Buat mereka yang tertutup dalam pekerjaan Tuhan, mari Engkau bukakan jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan mereka Tuhan. Buat ibu-ibu juga Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan kebijaksanaan hikmat Tuhan, sehingga mereka sebagai ibu rumah tangga mereka dapat mengayomi anak-anaknya, mereka dapat menyayangi setiap anak-anaknya Tuhan, dan menjadi contoh bagi keluarga. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa buat omo-opa yang ada Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan, Kau berikan perlindungan ilahi dalam masa tuanya. Mereka bisa mempergunakan waktu yang ada untuk tetap selalu membawa doa bagi anak-anak dan cucu mereka Tuhan. Buat anak-anak Tuhan, balita sampai kepada dewasa, Engkau berkati mereka Tuhan. Berikan roh yang dengar-dengaran kepada orang tua, berikan juga roh yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka menghormati Engkau, mereka juga menghormati orang tua Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami, agar mereka bisa tetap selalu membangun mesbah keluarga, mereka bisa intim dengan Engkau, mereka bisa menjadi contoh bagi setiap umat-umat yang ada di dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga kami yang belum percaya kepadamu Tuhan. Mari Engkau tarik hati mereka Tuhan, Engkau tarik mereka agar mereka bisa datang kepadamu, mereka bisa menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan mereka bisa percaya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, pada malam hari ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau berkati kekasih-kekasih kami Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan masalah mereka, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan membukakan jalan, Engkau yang turut campur tangan bagi mereka Tuhan, sehingga ada jalan keluar bagi mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan yang lemah Engkau kuatkan, yang tidak berpengharapan Engkau berikan pengharapan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, keluarga kami yang tidak berkecukupan Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka butuhkan dipenuhi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami juga berdoa untuk pilkada yang akan berlangsung di beberapa daerah, baik itu tingkat 1, tingkat 2 dalam bangsa kami. Berikan kepada mereka kesatuan hati untuk melakukan semuanya bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Jadikan keamanan, jadikan mereka menjadi alat-Mu dalam membangun bangsa, membangun daerah kami, baik itu dalam daerah, provinsi maupun dalam kota ataupun kabupaten di mana terjadi pilkada ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk segala suatu rencana-rencana ke depan dalam bangsa kami, terutama bidang kesehatan. Ada saat ini Tuhan mungkin sudah terjadi uji coba kepada orang-orang tertentu bagi vaksin untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Untuk Tuhan berkati, berikan pada mereka keceriaan, berikan pada mereka pikiran yang baik, kecerahan, sehingga mereka boleh mengambil, boleh melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Untuk itu Tuhan, sekali lagi jamah, lindungi mereka, kuatkan mereka, dan berikan kepada mereka Tuhan kepandaian, hikmat, akal budi yang berasal daripada-Mu, sehingga segala sesuatu yang mereka uji coba saat ini Tuhan bagi vaksin COVID-19 ini boleh mencapai tujuan yang baik Tuhan, dan boleh menemukan vaksin ini sehingga boleh menjadi sarana penyembuhan, sarana pemulihan, sehingga vaksin ini boleh membuat bangsa-bangsa bukan saja Indonesia boleh terbebas dari apa yang terjadi saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami mungkin yang saat ini dalam kedukaan, mungkin dalam kehilangan anggota keluarga mereka. Engkau jamah mereka, kuatkan mereka Tuhan, hiburkan mereka Tuhan, sehingga mereka tahu
Ada rencana Tuhan di atas segalanya. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya dalam segala pergumulan. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya dalam sakit penyakit. Tuhan akan menyelamatkan bukan tubuhnya, tetapi Tuhan akan lebih menyelamatkan jiwanya Tuhan. Untuk Tuhan, jamah mereka, kuatkan keluarga-keluarga mereka, sehingga mereka boleh menerima apa yang menjadi rancangan-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam merasa ucapan syukur, baik itu ulang tahun, perkawinan ataupun kelahiran. Engkau jamah mereka, buatlah apa yang mereka lakukan dalam ucapan syukur itu untuk bisa membangun iman orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus, penyertaan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kita, baik kita secara pribadi maupun keluarga, baik kita bekerja, usaha ataupun pelayanan, anak-anak kita yang kuliah, sekolah dan dalam masa pertumbuhan, dan apapun yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tutup ibadah Mesbah Keluarga malam hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah kita selesai dan terima kasih saudaraku, senang sekali boleh bersama saudara malam hari ini di akhir minggu ini. Happy weekend buat semua kekasih Tuhan yang boleh bersama kami malam ini. Semoga semuanya tetap bersuka cita, apapun pergumulannya tetap berserah sama Tuhan. Nah, nanti Richel akan membacakan pesan atau apapun yang saudara tinggalkan di kolom komentar. Saudara-saudara kekasih Tuhan yang bersama kami. Silakan Richel. Di Mesbah Keluarga ada puji Tuhan by Arina Ruru. Kenny Koyo. Femi Wangkowo War. Amin. Amin. Sheroni Devi. Shalom, Sister Sharoni. Dan Australia Tuhan berkati. Dapur Tritura. Versus Studio. Dewi Shima. Johnson Eman. Every A. Angelia. Prince Mari Galung. Salam kasih Kristus. Daisy Kristirantung. Shalom Bunda Desi, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga. Di Ferdinand Wibowo ada Dakun Ferdinand Wibowo ada Simpson. Oh, shalom Pak Ketua.
Yang ada di Mamasa, Tuhan berkati. Alfa, Oh, shalom. Freddy Manengke, Woworuntu, Elie Ta Amen Mokalu, Oh, shalom Kak Arno. Maudi Indrianti, Rasasna Urara, Oh, shalom Podiwara, Tuhan berkati. Baik, terima kasih atensinya, terima kasih kebersamaannya sekali lagi untuk kekasih Tuhan yang selalu setia bersama kami. Terima kasih juga secara khusus buat kekasih-kekasih Tuhan yang membagikan virtual ini, yang membagikan live streaming Mesbah Keluarga ataupun akun Ferdinand Wibowo. Kami sungguh bersuka cita dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, biar semakin banyak orang yang dilawat Tuhan, yang merasakan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya terlalu percaya apapun yang kita lakukan semuanya demi Tuhan, dan biar Tuhan terus menyatakan kuasa kasih mujizatnya di dalam setiap kehidupan kita semua yang selalu setia beribadah kepada Tuhan. Salam kasih dari kami buat semua yang ada di Indonesia, tidak bisa kami sebut satu persatu. Namun untuk keluarga kami yang di Tumpaan, di Manado, di Balikpapan, hai, shalom, dan semua yang ada di luar negeri, terima kasih. Kita tetap saling mendukung di dalam doa, dan khususnya buat yang lagi berbahagia dari Mesbah Keluarga ini, kami mengucapkan congratulations atas pernikahan dari anaknya hambanya Pak Paul Cimarentek, Patrick sama Elsa. Selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup yang baru. Semoga langgeng terus sampai kakek nenek, diberkati Tuhan rumah tangganya. Dan saudaraku, akhirnya saya mengutip di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Salam kasih dari kami. Salam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.